Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali pada kesempatan kali ini Ibu bisa kembali lagi menemani Anda belajar bahasa dan sastra Indonesia. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Jadi, berdasarkan kepercayaan masing-masing, silahkan berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kita akan melangkah ke pelajaran 6 ya. Memahami jenis-jenis makna dan menggunakannya dalam kalimat. Anak-anak, yang akan Ibu perkenalkan kali ini pada Anda adalah mengenai jenis-jenis makna anakku. Baiklah anak-anak, jenis-jenis makna itu sebenarnya yang pertama ada jenis makna berdasarkan nilai rasa. Kemudian yang kedua ada yang namanya jenis makna berdasarkan semantik. Yang ketiga ada jenis makna berdasarkan hubungan makna lain. Yang keempat ada jenis makna berdasarkan referen dalam kata. Kemudian yang kelima itu ada yang namanya jenis makna berdasarkan ketepatan makna ya. Nah anak-anak, berdasarkan nilai rasa jenis makna itu sebenarnya ada dua. Jadi dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu konotatif dan yang kedua denotatif. Makna konotatif adalah makna yang berupa kiasan atau kata tentunya ya yang disertai nilai rasa, tambahan sikap sosial, dan sikap pribadi. Misalnya, Ibu berikan kalimat, ayahnya menginginkan kursi di DPR. Dalam hal ini, kata kursi ini memiliki makna konotatif ya, karena ada nilai tambahan di dalamnya. Kursi yang dimaksudkan dalam kalimat ayahnya menginginkan kursi di DPR bukan kursi tempat duduk, melainkan jabatan. Makna denotatif adalah kata yang mengandung arti sebenarnya. Jadi lawannya konotatif adalah denotatif. Ibu beri kalimat ayahnya duduk di kursi. Nah, sama ya, sengaja ibu menggunakan kata yang sama untuk menyampaikan bahwa sebuah kata bisa bermakna konotatif atau denotatif tergantung dia pada kalimatnya anakku. Kata kursi pada kalimat ayahnya duduk di kursi menandakan makna yang sebenarnya. Jadi denotatif, kursi yang kita tahu sebagai tempat untuk duduk ya. Yang kedua, jenis makna berdasarkan jenis semantiknya. Berdasarkan jenis semantiknya, jenis makna dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, makna leksikal. Makna leksikal itu disebut juga sebagai kata dasar, makna kamus. Jadi, dia adalah kata-kata murni, kata yang belum mengalami proses apapun. Misalnya kata makan. Kemudian lawannya makna gramatikal ini adalah kata yang telah mengalami proses entah itu afiksasi, reduplikasi, pengulangan ya. Kalau afiksasi itu pemberian imbuhan, entah imbuhan awal, akhir, reduplikasi diulang, atau komposisi anakku. Contohnya memakan. Ibu menggunakan kata yang sama juga kata dasarnya. Kata makan. Ketika hanya kata makan yang dihadirkan dalam sebuah contoh, berarti ini memiliki makna leksikal, nak. Tapi ketika kata makan diberikan afiksasi, memakan, nah, jadi ada imbuhan. Kata ini berubah memiliki makna gramatikal. Dia mendapatkan afiksasi atau direduplikasi nih, makan-makan. Itu juga makna gramatikal. Atau rumah makan, komposisi, gabungan kata. Jadi komposisi itu gabungan kata. Misalnya kata makan kita tambahi kata rumah menjadi rumah makan. Wah, itu sudah menjadi makna gramatikal. Jadi kata dasar itu adalah makna leksikal. Ketika kata dasar tersebut mengalami proses, entah itu prosesnya afiksasi, reduplikasi, atau gabungan kata komposisi, maka dia berubah menjadi makna gramatikal. Itu jenis makna berdasarkan jenis semantiknya. Kemudian yang ketiga, jenis makna berdasarkan hubungan dengan makna kata lain anakku. Jadi dibagi dua juga.
Yang pertama makna konseptual, makna sebenarnya terlepas dari konteks apapun. Ibu berikan contoh kucing. Nah, kucing ini memiliki makna konseptual. Lawannya konseptual adalah makna asosiatif anakku. Makna yang kehadirannya tentunya dipengaruhi faktor, ini faktor pengaruh ejaan Inggris ya, harusnya pakai K. Faktor psikis, pengetahuan, dan pengalaman seseorang. Contohnya adalah merah. Kata kucing ini disebut sebagai makna konseptual karena sesuai dengan konteksnya. Nah, tapi kata merah ternyata punya makna asosiatif. Merah itu punya makna berani. Jadi kalau udah dikatakan ada kata merah itu udah artinya berani ya. Kalau putih suci ya. Kalau kucing tidak ada. Nah, yang tidak ada itulah dikatakan sebagai makna konseptual. Jadi makna sebenarnya terlepas dari konteks apapun, tidak ada pengaruh apapun. Beda dengan kata merah yang ternyata mengalami pengaruh nih berdasarkan pengalaman seseorang. Pengalaman itu maksudnya misalnya kita tahu merah itu menjadi salah satu warna dalam bendera. Bendera kita kan merah putih, merah berani. Jadi berdasarkan pengalaman menjadi memiliki makna asosiatif. Kalau kucing tidak ada, itu terlepas dari konteks apapun yang kita tahu, kucing itu adalah binatang, salah satu binatang ya. Jadi dia tidak memiliki makna yang dipengaruhi oleh faktor apapun. Kemudian yang keempat, anak-anak, ada yang namanya jenis makna berdasarkan referen. Yang pertama makna referensial. Apa itu makna referensial? Ini adalah kata yang memiliki acuan. Contohnya orang. Sedangkan, contoh lainnya ya, ada meja, ada kursi. Kemudian contoh makna non-referensial ini adalah konjungsi preposisi kata deiktis. Kata deiktis itu ada kata acuan yang tidak tepat. Contohnya, tadi dia duduk di sini. Nah, di sini itu berarti pemberian preposisi ya. Hujan terjadi hampir setiap hari di sini, kata wali kota Bogor. Tadi dia duduk di sini, menandakan suatu tempat yang kecil, entah itu kursi atau sofa. Jadi suatu daerah kecil ya. Tadi dia duduk di sini, kursi atau sofa. Kemudian hujan terjadi hampir setiap hari di sini. Berarti di daerah, karena nggak mungkin kan hujannya di atas kursi. Jadi hujannya di daerah tertentu. Jadi tempatnya lebih besar. Kata di sini pada kalimat pertama, tadi dia duduk di sini, dengan kata di sini pada kalimat hujan terjadi, ini acuannya berbeda. Yang pertama di kursi, yang kedua di daerah. Jenis kata seperti inilah dikatakan memiliki makna non-referensial. Acuannya tidak tetap ya. Bisa berarti di tempat di kursi, bisa berarti di daerah. Tapi kalau makna referensial, acuannya tetap orang. Orang itu baik, orang dalam hal ini berarti manusia. Dia adalah orang yang cantik, orang dalam hal ini berarti manusia juga. Jadi acuannya tetap kata orang. Meja juga tetap ya. Saya memiliki meja yang bagus. Tempat belajar meja. Meja itu letaknya di pojok rumah saya. Nah, tempat belajar juga maknanya. Jadi acuannya tetap sama. Ketika sebuah kata acuannya tetap sama, itu disebut sebagai makna referensial. Kalau tidak sama, non-referensial ya. Dan terakhir ada namanya jenis makna berdasarkan ketepatan makna anak-anak. Ada makna umum. Tidak spesifik artinya kalau makna umum. Contohnya bunga. Sedangkan kalau untuk makna khusus ya, ini spesifik. Contohnya anggrek. Jadi kata anggrek ini makna khusus. Sedangkan kata bunga ini makna umum. Kalau kita cari tahu, bunga ini banyak. Anggrek, mawar, melati. Nah, jadi bunga ini banyak. Itulah makna umum. Tapi anggrek ya anggrek, dia bagian dari bunga. Jadi anggrek itu termasuk makna khusus. Melati makna khusus juga. Baiklah anak-anak ya, karena Ibu sudah menyampaikan materi jenis-jenis makna, sekarang Ibu akan memberikan tugas pada Anda. Buatlah masing-masing 2 contoh tiap makna yang kalian pelajari. Karena ada 5 jenis makna
dan masing-masing makna itu dibagi menjadi 2, maka total contoh yang harus Anda cari ada 20 ya. Jadi contoh ini bisa berupa kata atau kalimat tergantung kebutuhan. Jadi kalau tadi Ibu memberikan contoh dengan kalimat, kalian buatnya kalimat. Kalau Ibu membuatnya dengan kata, Anda bisa membuatnya dengan kata juga ya. Jadi tergantung kebutuhan. Totalnya ada 20 yang harus Anda buat. Jadi silahkan ini nanti dikirim ke drive yang akan Ibu sediakan ya. Dan kalian harus membuatnya sesuai dengan format penamaan file. Bisa dibuat format PDF. Di foto dulu, harus ditulis tangan, tidak boleh diketik. Tulis tangan, kemudian isi identitas ya, di foto. Bisa formatnya itu PDF, kemudian berikan penamaan file. Harus diawali dengan nomor absen. Nomor absen kalian, kemudian tanda hubung nama lengkap kalian, baru tanda hubung kelas ya. Baiklah anak-anakku, demikian pelajaran hari ini, dan akhirnya tentunya akan Ibu tutup pelajaran ini dengan Om Santi 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 Om. Dadah.